Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belakangan ini marak kita dengar tentang perceraian. Kita membaca, kita mendengar, kita melihat tentang fenomena banyaknya terjadi perceraian. Nah, bagaimana kemudian Islam memandang hal ini, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hukum perceraian di dalam Islam? Bercerai diperbolehkan, halal dalam Islam. Dan itu menjadi sebuah jalan keluar atau solusi yang Allah berikan bagi kedua belah pihak. Suami istri tidak menemukan titik temu atau dalam mengarungi bahtera rumah tangga, kemudian tidak terwujud tujuan daripada berumah tangga, tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman, dan seterusnya. Namun di sisi lain yang sejatinya harus kita perhatikan, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara perceraian ini sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam pandangan syariat atau dalam hukum Islam perceraian diperbolehkan, dihalalkan. Namun Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak menginginkan itu terjadi. Allah tidak suka, Allah benci terjadinya sebuah perceraian, terpisahnya seorang suami istri, terputusnya hubungan pasangan ya, karena perceraian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadul halali indallah at-talaq." Sesuatu hal yang Allah tidak suka, Allah benci, tapi dihalalkan, yang maknanya diperbolehkan dalam Islam, yaitu at-talaq, perceraian. Nah, di sisi inilah kemudian kita lihat bahwa Allah tidak suka, Allah benci. Nah, sisi ini sejatinya yang harus kita lihat, bukan sisi diperbolehkan dan dihalalkannya. Kalau memang itu menjadi sebuah satu-satunya jalan keluar atau solusi dalam rumah tangga, terjadi perceraian, itulah kemudian mengambil solusi yang terakhir itu ya. Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kemudian agar para suami ya, karena di tangan suami inilah sangat menentukan terpisahnya atau terputusnya hubungan suami istri. Jatuhnya talak atau perceraian itu ada pada tangan suami. Penting kemudian seorang suami melihat pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, terkhusus di dalam surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka-mereka yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang suami dan dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, para suami ini diingatkan oleh Allah bahwa apabila engkau beriman, kemudian di potongan ayat ini Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah istrimu dengan bergaul yang baik, dengan akhlak yang baik. Muliakan istrimu, hormati ya, jangan kau menghina, menghardik, menzaliminya. Kemudian Allah mengatakan fa in karihtumuhunna, kalau sekiranya ada hal-hal yang membuat kau benci, tidak suka dari sikap, perbuatannya, atau hal yang lain, dan itu tidak kau senangi, tidak kau sukai, maka apa pesan Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bisa jadi dari hal yang kau benci itu Allah titipkan kebaikan yang banyak untukmu. Ya, mungkin salah satu kebaikan yang Allah berikan bagi seorang suami apabila melihat ada sesuatu hal yang dia benci pada diri istrinya adalah kalau engkau bersabar atas apa yang kau tidak sukai, tidak kau senangi dari istrimu, maka itu menjadi sebuah
ladang pahala buat kita. Jadi kesabaran seorang suami atas kekurangan yang dimiliki oleh istrinya adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya lewat kesabaran itu. Dan banyak hal yang kita tidak ketahui. Mungkin kita tidak menyukai satu sikap istri kita, tapi di sisi lain banyak sikap, akhlak, perbuatan, dan kontribusi serta kebaikan istri yang lebih besar, yang kemudian kalau kita jujur melihat itu akan menutupi kekurangan dan apa yang ada pada istri kita berupa sesuatu yang kita tidak sukai. Nah, jadi lihatlah sisi baiknya, jangan terfokus hanya kepada sisi buruknya. Kalau kita fokus kepada sisi buruknya, ya, kekurangannya, maka ini menjadi penyebab dan sumber utama terjadinya sebuah perceraian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.